Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Selamat menikmati. Kali ini kita akan membuka kisah Nogososro dan Sabuk Inten karya Pak D. S.H. Mintarja. Langsung saja kita mulai kisahnya. Episode yang lalu dikisahkan tentang asal-usul dari Mahesa Jenar. Maka kisah pun berlanjut. Pada malam yang kelam itu, Mahesa Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya, Ki Kebo Kenongo di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Mahesa Jenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian keprajuritan dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Mahesa Jenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko. Sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan ini yang bernama Gunung Ijo adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai ditemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tetapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambil menjadi permaisuri. Ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan, gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula, Roro Jonggrang oleh Bandung Bondowoso yang ingin juga memperistrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Jonggrang. Tetapi pada saat Mahesa Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu, terasalah sesuatu yang tak wajar. Beberapa waktu yang lalu ia pernah mengunjungi daerah ini, tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana-sini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu, hati Mahesa Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat beberapa macam benda alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Mahesa Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah kerangka perempuan yang tidak tampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini. Tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya.
Tetapi Maesho Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tapi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah petegalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapat keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Maesho Jenar melanjutkan perjalanan ke arah barat, menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing perbukitan sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Boko. Dari atas bukit itu, Maesho Jenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara, tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Maesho Jenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah 1000 itu adalah hasil kerja Bandung Bondowoso hanya dalam 1 malam saja. Tetapi ketika ternyata Bandung Bondowoso akan memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang, maka marahlah Bandung Bondowoso. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang ke-1000. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengombak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba Maesho Jenar teringat akan kerangka-kerangka yang ditemukannya di atas gunung ijo. Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya. Di sana mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran itu, maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi Sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa alangkah asingnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk ke rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku? Pikirnya. Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menanyakan beberapa hal terkait keanehan di wilayah itu.